Gak nyangka bakal menginjakan kaki di negara ini, sebuah negara di Karibia namanya Republik Dominika. Dari kotanya, orangnya, vibes-nya menarik banget buat dieksplor. Jadi, let's go ikut aku terbang dari Kuba menuju ke negara Republik Dominika. Let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat datang lagi di vlog. Aku sekarang ada di Bandara Havana, Kuba. Ini adalah terminal internasional Aeropuerto Internacional Jose Marti, Terminal 3 Havana. Jadi aku udah kelar 3 hari di sini, di Havana Explore di Kuba. Dan kali ini aku bakal terbang naik Century Air, itu maskapai dari Dominican Republic. Aku bakal ke negara 129. Ya, aku bakal terbang sekitar 3 jam lagi. Dan ini mau check-in dulu. Dan uniknya di Bandara Havana Kuba ini, mereka banyak banget mobil-mobil kuno masih. Ini contohnya depan ini mobil-mobil kuno. Ini juga keren banget mobil-mobilnya. Dan ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton video-video aku sebelumnya di Havana Kuba ya. Guys, aku baru sampai di bandaranya. Aku tuh nyari kayak papan informasi flight, itu nggak ada sama sekali. Tapi ada orang informasi yang infoin aku bakal naik Air Century. Ini tuh nggak ada di flight radar, jadi nggak kebaca gitu. Jadi aku bingung sekarang. Dan ada airline American Airlines, LATAM. Ini mostly kebanyakan ke Bogota sih. Oh, ada guys, ternyata. Ada Viva, kebanyakan dia ke Meksiko. Ini LATAM ini baru nih, dia ke Bogota juga, ke Kolombia. Airportnya nggak ada wifi dan penerbangan aku tuh masih 4 jam. Dan maskapai aku itu pesawatnya kecil, jadi kayak kapasitasnya paling cuma 30-40. Dan ya sekarang kecepatan sih 4 jam sebelum. Kayak datangnya harusnya 2 jam sebelum atau 3 jam sebelum aja. Karena sekarang bukanya paling ya LATAM, American Airlines itu mereka yang 4 jam sebelum gitu. Yang maskapai yang agak gede gitu. Terus ada Aeromexico, ada Viva Airlines. Dan internet tuh ada tapi di gate aja dan cuma 30 menit dan internetnya ya sangat-sangat low. Terus sisa duitku tinggal dikit, nggak bisa belanja apa-apa. Puji Tuhan udah buka counternya, cuma 2 doang di depan. Ya. Soalnya di luar sini bosan banget. Jadi sebelah sana udah buat imigrasinya. Airportnya simple sih. Check-in langsung imigrasi dan imigrasinya nggak panjang. Jadi harusnya nggak begitu banyak tanya. Cuma tadi aku dari tadi lihat LATAM Airline check-in itu lama banget. Guys, jadi aku udah dapat boarding pass, lumayan cepet ya. Jadi ini aku bakal terbang dari Jose Marti menuju ke Santo Domingo di bandara di Dominican Republic, negara 129 ya. Seneng banget. Dan ya, untuk kalian pergi ke Dominican Republic, kalian bisa pakai visa Kanada, visa Amerika, visa Eropa juga kalau nggak salah. Ya, 3 itu. Aku nggak tahu, kayaknya Australia juga bisa atau New Zealand. Tapi wajib tunjukin di tempat check-in, sama dia ada isi QR code kayak isi apa tuh namanya? Entry form lah. Paling 5 menit udah kelar. Cuman kalau kalian pergi ke sana, ini kan aku kayak transit lah 2 harian, itu mesti keluar. Jadi kayak berkas-berkasnya tuh dicek banget kayak dari hotel dan lain-lain gitu. Ya, dan masih 2 jam lagi sih boarding, tapi aku pengen langsung masuk ke dalam aja. Karena bosan di sini nggak ada apa-apa. Langsung masuk aja. Backpacker, sebenarnya aku lihat banyak backpacker itu pakai tas-tasnya yang lebih gede gitu, dan aku kecil banget ini. Oke, kita udah masuk ke ruang tunggu di Bandara Kuba. Sini jualan minuman keras, alkohol, sini jualan perfume dan baju-baju. Ada apotek juga. Ini pernak-pernik oleh-oleh. Oke, bandaranya kayak nggak terlalu kuno-kuno banget.
ada tempat makan. Semoga dia bisa bayar pakai kartu ya. Aku belum makan siang, lapar banget. Terus aku kira nggak bisa pakai kartu, ternyata bisa. Ini aku beli hotdog, harganya $3 Amerika. Di sini tuh meskipun kena sanksi ya tetap pakai dolar dan bayar pakai kartu kredit bisa. $3 berarti 50.000 lah. Makan hotdog, oke lah. Karena flight aku nyampe malam nanti. Gracias. Ini roti hotdog, wih dikasih 2 sosisnya. Mari makan guys. Pesawatnya nyampe sejam lagi. Bandaranya lucu sih. Jadi kayak aku butuh internet kan. Jadi sini ada jual internet. Wifi card sales sejam itu $1. Murah sih. Sejam $1. 15.000. Ya udah deh. Beli aja. Kalau unlimited mah nggak apa-apa sejam. Di sini masih pakai VPN karena aplikasi-aplikasi itu diblokir semua, guys. Kayak baru kali ini seumur hidup beli internet di bandara $1 pakai voucher masih. Bisa ya. Sejam nggak gabut. Seneng banget kayak. Harusnya boarding sejam lalu tapi ini kayaknya delay. Atención por favor, pasajeros que tomarán el vuelo de la aerolínea Eastern 2202 con destino Miami, por favor. Ini kita di gate paling bawah dan ya kayaknya bakal delay deh. Akhirnya boarding juga. Pesawatnya udah nyampe di sebelah sana. Kecil banget sih pesawatnya. Cuman kayaknya bakal full gitu. Ini boarding naik bus. Flightnya bakal 2 jam. Pertama kali ke Republik Dominika. Tadi aku dikasih duduknya paling depan. Enggak sih, maksudnya ekonomi yang paling depan. 5A di window seat juga. Baik banget orangnya tadi. No, Ron, igual, igual. El mío yo me café. Llévate el mío, en medio de Rafael. Keren pesawatnya. Por favor, avanzar y no obstaculizar el pasillo. Nomor Permitan el 5. abordaje de los demás Kecil sih pasajeros. pesawatnya bakalan Gracias. full banget sih. 5A. Superior deberán Pesawatnya kecil colocarlo banget, debajo del asli. asiento. Jujur aku baru tahu tuh ada maskapai ini, Air Century, pakai pesawat Bombardier CRJ 200. Paling kapasitasnya berapa? 40 sampai 50 kali. De los demás pasajeros, gracias. Los asientos están por número y letra A y B del lado derecho, seguida del lado izquierdo. Kacanya buram, terus pendek banget pesawatnya. Mantap. Por favor, avanzar y no obstaculizar el pasillo. Oke, terus kayak di atas AC-nya tuh nggak bisa ditutup, jadi dingin banget. Ya, tadi di pesawatnya juga ada bendera dari Republik Dominika, dan Republik Dominika itu terletak di sebelah Haiti dan masih termasuk negara Karibia. Dan memang namanya mirip sama negara Dominika yang ada di Karibia juga, tapi mereka beda negara. Tuh, nanti aku tunjukin geografisnya di mana Republik Dominika itu. Dapat makanan, cuma aku nggak tahu apa.
sama Doritos. Pas banget, udah lapar. Halo guys, jadi aku baru nyampe di La Isabel Airport. Jadi di Santo Domingo di Dominican Republic ini ada 2 airport. Satu Las Americas, itu yang gede, biasanya Inter. Tapi bandara ini yang pesawat-pesawat maskapai kecil aja. Contohnya dari Havana, Cuba, itu pesawatnya kecil. Jadi kayak kalau misalnya di Indo mungkin ya Bandara Halim ya, gitu. Dan sekarang tadi ditanyain kayak masuk ke sini tuh tunjukin aja visa Amerika, nggak perlu bayar lagi. Atau tadi aku sebutin Kanada itu bisa juga. Terus isi form dan udah langsung keluar, gampang banget ke Republik Dominika. Dan aku sekarang lagi pesan Uber karena hujan. Aku mau tarik duitnya besok aja, besok pagi, karena udah malam banget, jam 9:15 lah sekarang. Dan aku pesan Uber. Di sini ada Uber ternyata, dan murah ternyata. Kayak ini hampir 20 kilo ke kota, cuman 150.000. Menurutku lumayan murah sih, kayak di Jakarta. Dan sekarang lagi hujan guys, makanya kayak deras banget hujannya. Sebenarnya bisa naik motor, cuman kayak ya hujan ya, mending naik mobil. Hujan deras sekali. Ini jadi aku langsung minta arahinnya ke hostel. Aku nginep di hostel. Nanti aku mau tunjukin juga hostelnya. Ya, explore-nya besok gitu. Sama mereka pakai Dominican Republic peso di sini. Nah, aku mau ajak kalian jalan-jalan dulu di supermarket karena aku mau beli minum ya. Beli minumnya yang segini aja, besok beli lagi. Ya, merek Dasani. Terus ada susu-susuan. Dia tuh nggak ada kompor. Aku tuh mau masak Indomie, jadi nggak bisa masak jadinya guys. Aku juga lagi nggak nafsu mau makan sih. Kayak udah beli minum doang satu. Jadi ini hostelku lumayan oke. Harganya lumayan juga 400 ribuan gitu. Dan ini kamarnya lagi banyak orang, jadi di luar aja. Ya, thank you udah nyampe di Santo Domingo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.